Dan kalau kita lihat Roy Bhaskar ini lahir 1944 dan sampai hidup 2014, ini memang lebih baru ya, lebih baru. Jadi terakhir-terakhir ya, lebih mutakhir. Secara ontologi, yang pertama, ada strata, layer. Kalau positivism tadi, itu seakan-akan tunggal. Secara ontologi, real, independent, dan kalau kita cermati tadi, kalau itu misalkan elektron, tadi contoh positivism, maka ya sudah, elektron itu sudah real, independent. Nah, kalau critical, itu ada layer-layernya. Elektron, itu ada apalagi di atasnya, ada apalagi yang lebih tinggi. Yaitu ada 3. Secara ontologi ada 3, critical. Yang pertama adalah empirical, yaitu yang secara empiris kita alami. Ya, kalau elektron berarti yang kita cermati dengan teleskop, dengan eksperimen, itu empirical. Yang kita bisa mengalaminya. Atau kehidupan sehari-hari kita. Kita meneliti misalnya buah jagung untuk budidaya, kemudian untuk rekayasa genetika, itu empirical. Oke. Yang kedua, aktual ya, aktual. Nah, aktual ini lebih luas dari empirical. Jadi empirical ini bisa dibilang subset dari actual. Nah, actual itu apa? Actual itu adalah kejadian atau secara ontologi objek itu ada, tapi mungkin kita tidak mengalaminya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kejadian 1000 tahun yang lampau. Itu kan kita yakini ada. Aktual kan? Misalkan kejadian pada tahun 1000 Masehi. Ya, itu kan kira-kira 1000 tahun yang lampau tuh. Tahun 1000 Masehi. Kita tidak mengalaminya, tapi itu aktual. Nah, dari pandangan critical realism, itu harus kita mengkajinya dengan baik. Oke, kalau itu 1000 tahun yang lampau, itu masih ada yang empirical juga, orang saat itu mengalaminya. Tapi kita bisa mundur. Actual ini bisa misalkan ketika Big Bang. Ketika Big Bang, itu kan actual. Tapi kan tidak ada orang yang mengalaminya. Tidak ada pengalaman empiris. Tidak ada makhluk hidup yang mengalaminya sesaat ketika terjadi Big Bang. Tapi itu actual. Nah, dari sisi ini, critical ini sudah mengkritisi para positivism tadi. Kalau positivism itu kan empiris. Sesuatu itu harus empiris, bisa diamati, atau bisa dipikirkan secara logis. Nah, kalau critical ini sudah mulai yang jauh, yang actual, ada sesuatu yang kita bisa pikirkan, tapi nggak empiris, tapi actual. Dan lebih jauh lagi, ada yaitu the real. The real. Nah, the real ini adalah lebih belakang lagi. Jadi kalau Big Bang tadi itu actual, nah di belakang Big Bang itu ada mekanisme, ada sebuah hukum yang real. Itu yang menggerakkan terjadinya Big Bang, kemudian terjadi evolusi alam raya, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia akhirnya yang kita empiris. Nah, itu yang paling besarnya adalah the real. Nah, the real ini, kalau menurut critical ini, itulah yang harusnya menjadi kajian utama kita. Nah, kelemahan dari positivism, nah kritik dari critical ini adalah fokus kepada empirical. Nah, kalau kita fokus pada empirical, sains, penelitian kita akan terus berubah-ubah. Namanya juga empiris. Karena di belakang empiris ada yang aktual, lebih besar. Dan di belakangnya ada lagi yang real. Nah, bagi critical realism, maka kita harus sampai kepada the real, sehingga kita mendapatkan konsep yang sangat kuat, konsep yang sangat mendasar, dan empirical itu hanya subset saja. Actual itu hanya subset saja. Nah, sehingga dengan cara ini, secara ontologi, bagi critical realism, maka objek atau being atau wujud itu bersifat ada yang eksternal, independen, yaitu the real, atau actual itu juga. Kemudian intransient, dia kokoh, yang the real tadi itu. Objective structure, menciptakan struktur yang objektif, dan causal mechanism, menghasilkan mekanisme kausal yang pasti.
Ini bagi critical realism. Dan critical realism menyatakan kesalahan dari empirism, positivism tadi, adalah membangun ontologi murni berdasarkan experience saja. Sehingga 3 domain itu runtuh menjadi 1 domain empirical saja. Padahal ada actual yang kita tidak mengalaminya, tapi benar-benar aktual, dan ada the real yang memang harus kita kaji lebih jauh lagi. Nah, sehingga dari critical realism ini memang menjadi terbuka. Kajian kita, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti akan riset, kalau begitu mempertimbangkan critical realism dari Roy Bhaskar ini, menjadi sangat terbuka. Artificial intelligence memang ada yang empirical, data-data kita, tapi yang aktual, yang sebenarnya gimana? Yang pihak lain, ini kejadiannya yang kita tidak ngalami, tapi aktual seperti apa dampak dari AI kita misalkan. Dan the real yang terjadi sebenarnya apa? Nah, itu harus menjadi pemikiran kita. Critical realism memang dari namanya sudah untuk mengkritik. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, secara ontologi, kita akan bahas interpretivism. Yang tadi sedikit saya singgung, ada fenomenologi, ada Heidegger, yang dikritik oleh Carnap. Dan sekarang berkembang lebih canggih, interpretivism ini, kalau saya menyebutnya sebagai hermeneutiknya. Hermeneutik kalau saya menyebutnya. Nah, tokohnya ini adalah Gadamer, seorang filsuf Jerman yang luar biasa, murid dari Heidegger, dan beliau ini berumur panjang ya, lahir 1900 tepat, dan sampai hidup sampai tahun 2002. Kalau kita lihat fotonya memang sampai usia senja dan aktif. Gadamer ini sangat terkenal di kalangan filsuf kontinental, dengan yang sangat terkenal bukunya adalah Truth and Method, kebenaran dan metode, di mana Gadamer ini menolak permintaan ayahnya kalau ceritanya, yaitu untuk mendalami sains ya, untuk kuliah sains, tapi dia malah tertarik kepada kemanusiaan ya, humanity. Nah, sehingga dia memang akhirnya belajar kepada Heidegger, kemudian merumuskan sendiri Truth and Method, kebenaran dan metode. Nah, ini buku ini, hermeneutik ini sering disalahpahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mendengarkan istilah interpretivism atau hermeneutik, itu sering digunakan sebagai olok-olok. Padahal artinya bagus, maknanya bagus, tapi memang sering dijadikan sebagai olok-olok. Karena apa? Karena orang salah mengerti. Karena ini adalah interpretasi, karena ini adalah penafsiran, orang mengira bahwa dengan aliran hermeneutik ini jadi ilmu itu hanya sekedar tafsir saja, hanya sekedar penafsiran. Sains itu hanya sekedar penafsiran, jadi nggak punya nilai objektif. Nah, jadi dijadikan bahan olok-olok. Nah, padahal lagi-lagi hermeneutik itu disiplin filsafat yang sangat bagus. Nah, apa saja nih secara ontologi kalau kita lihat ke hermeneutik ini? Yang pertama adalah objek atau being itu kompleks, rich, kaya. Jadi ketika kita menyebut elektron tadi, nah saya mencontohkan elektron, maka tidak bisa hanya dikatakan elektron yang bermuatan negatif. Yang bilangan kuantumnya misalkan N sama dengan 3 di kulit ketiga. Kemudian magnetisnya berapa, kemudian momentumnya dan spinnya berapa. Tidak cukup seperti itu. Karena elektron itu kompleks. Meskipun dia konsepnya misalkan hanya partikel bermuatan negatif, menurut hermeneutika, kita harus merunut sejarahnya. Elektron itu asalnya dari mana? Konsep munculnya dari apa? Kan dari teori atom. Nah, teori atom berkembang dari siapa?